Jadi program ini adalah program donasi Al-Quran. Kami dari satu tempat ke tempat yang lain mencoba untuk menghimpun para dermawan-dermawan, manusia yang berhati mulia kepengen bersedekah Al-Quran. Maka yayasan ini membuka kesempatan seluas-luasnya untuk setiap di masjid, setiap di tempat kami datang, kami singgah, maka kami juga ikut mengambil daripada donasi-donasi Al-Quran untuk nanti bisa disampaikan kepada mereka yang membutuhkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tahu orang tua kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, datuk kita, nenek mama kita melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci, ada satu kebiasaan yang tidak akan pernah mereka tinggalkan. Semua orang Indonesia biasanya kalau pergi umrah ke tanah suci, mereka akan membeli di sana, beli Al-Quran. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Dia bawa harta dari tanah air untuk dibelikan Al-Quran. Ada yang belinya 30, ada yang belinya 50. Buat apa Al-Quran mereka beli di sana? Untuk dibawa kembali ke Indonesia? Bukan. Untuk jadi oleh-oleh keluarga? Bukan. Ternyata semua jamaah haji membeli Al-Quran di sana untuk ditaruh lagi di Masjidil Haram. Di pelataran Ka'bah banyak Al-Quran ditaruh di sana. Di Madinah, di samping makam masjid, di makam Nabi Muhammad, di Masjid Nabawi banyak Al-Quran. Nah, mereka taruh kembali di sana. Dengan tujuan apa? Tujuannya agar mereka mendapatkan pahala manakala ada manusia yang membaca Al-Quran yang mereka sedekahkan, mereka hadiahkan. Itu kebiasaan orang tua kita yang tidak pernah luput ditinggalkan ketika mereka beribadah ke tanah suci. Nah, ini sama seperti mereka orang tua kita yang ke tanah suci, maka kita pun yang di sini juga bisa ikut andil untuk bersedekah Al-Quran. Bagaimana caranya? Ayah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yayasan kita Peduli Berbagi ini sudah menjaring, yaitu berkomunikasi dengan pelosok-pelosok wilayah, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah yang membutuhkan Al-Quran. Sudah banyak permintaan, namun kami masih mengalami kekurangan donatur, masih kurang siapapun yang mereka kepengen bersedekah Al-Quran, masih jauh dari angkanya. Udah masuk asar? Belum. Nanti kita potong azan dulu sebentar untuk sama kita lanjutkan sebelum kita tutup doa bersama. Jadi ayah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yayasan kita Peduli Berbagi ini akan menjaring setiap siapapun dari kita yang pengen bersedekah. Mungkin kita akan memandang remeh sedekah, sedekah begitu doang. Bapak ibu, kalau kita tahu sedekah itu ganjarannya berapa? Di dalam beberapa riwayat ganjarannya 10 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Betul apa betul? Tapi itu sedekah biasa. Beda kalau kita sedekah Al-Quran. Sedekah Al-Quran balasannya bukan hanya 10 kali lipat atau lebih, bukan. Tetapi dihitung dari mana? Dihitung dari setiap jumlah huruf demi huruf yang termaktub di dalam Al-Quran. Setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran, maka sebanyak itu baru dikalikan 10 atau lebih. Kalau kita tahu satu Al-Quran isinya 30 juz. Ada berapa surat? 114 surat. Ada berapa ayat? Ada kurang lebih 6.660 sekian ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Berapa huruf? Nah, huruf ini mungkin bisa mengandung jutaan huruf. Ada alif, lam, mim, itu baru 3, belum lagi yang lainnya. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai surah Al-Ikhlas, berapa juta huruf yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka sebanyak itu diganjar dengan 10 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Jadi istimewanya kita bersedekah Al-Quran ini adalah sedekah, amal sedekah jariah. Sebagaimana kita lihat masjid kita yang belum dibangun, belum rampung pembangunannya, manakala kita menyumbangkan semen di sana, maka
kita sumbangkan keramik di sana, kita sumbangkan dindingnya, kita sumbangkan kipas anginnya, sumbangkan sajadahnya. Selama masjid ini berdiri sampai hari kiamat, selama itu kita mendapatkan amal yang abadi. Juga sedekah Al-Quran, selama Al-Quran yang kita sedekahkan untuk para penghafal Quran, mereka yang belajar Al-Quran, selama mereka mempelajari Al-Quran tersebut, udah bisa belajar, lalu dia punya murid, dia punya anak, dia ajari lagi, anaknya punya murid lagi, punya anak lagi, dipelajari lagi, terus sampai berketurunan, beranak pinak sampai hari kiamat. Maka amal yang demikian juga termasuk amal yang abadi. Alhamdulillah. Kepengen gak kita punya amal yang abadi sampai hari kiamat, Bu? Pengen. Bukan hanya ketika kita meninggal dunia amal itu penting, tidak. Amal itu tetap berjalan walaupun kita sudah terbujur kaku di liang lahat, walaupun kita sudah ditanya masuk dalam alam barzakh, alam yaitu alam kubur, amal itu tetap berlanjut terus sampai datangnya hari kiamat. Sampai nanti kita di yaumul mizan, di hari pertimbangan, akan ada amal ibadah yang kita tidak pernah jalankan tapi masuk dalam hitungan amal kebaikan kita. Masya Allah. Kita bukan penghafal Quran, tapi tiba-tiba ada amal ibadah penghafal Quran. Dari mana datangnya? Dari Al-Quran yang kita sedekahkan. Ternyata kita orang yang biasa-biasa saja, tapi ada amal ibadah mengkhatamkan ribuan kali khataman Al-Quran. Dari mana amal ibadah khatam Al-Quran itu? Dari santri-santri yang mengkhatamkan setiap harinya, setiap detiknya, setiap masa santri itu berganti. Selama mereka mempelajari Quran, pahala itu datang mengalir dengan sendirinya kepada kita. Ayah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kita menunggu azan asar, kita dengerin dulu azan asar, lalu kita lanjutkan sejenak, kita tuntaskan pengajian ini sampai nanti ditutup doa. Jangan ada yang beranjak pulang, sama-sama kita dengarkan dulu.